melaksanakan ibadah ucapan syukur keluarga. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Marius keluarga, bergabung di keluarga Jemaat GKI Batang Pamelu, dan kami menyampaikan ucapan selamat Natal pada pihak keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena pada hari ini kita semua boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ucapan syukur keluarga di tempat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kami sampaikan bahwa pemimpin ibadah kita pada siang hari ini adalah Bapak Pendeta Wakil Supa MD, kemudian kami sendiri, Wawan Gunawan, dan dibantu oleh rekan-rekan penetua diakon yang lain, penetua Ibu Karyawati, diakon Perang Rendial, dan diakon Yuni Singkap. Kami persilahkan nanti kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kepada kita semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah syukur pada siang hari ini yang perlu diketahui oleh kita semua, dan juga sekaligus nanti menyampaikan pokok-pokok doa syafaat yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Pendeta. Dan setelah sambutan dari pihak keluarga, kami persilakan kepada liturgus untuk memulai ibadah kita. Bapak Pendeta Wawan Setiawan sebagai pengantar dari Majelis Jemaat Batang Pamelu yang memberi kesempatan kepada kami keluarga untuk menyampaikan kata pengantar sebelum ibadah mulai. Selamat siang, selamat datang, salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya memohon izin kepada kita semuanya untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan, nafas hidup, umur panjang, dan ditambahkannya umur kita hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat keluarga kami ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah berkenan hati dalam pelayanan di tempat kami ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Penetua Diakon yang mendampingi Bapak Pendeta hari ini, berkenan hadir juga bersama-sama untuk mendukung pelaksanaan ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pianis ya, yang sudah kita pesan dulu di opus berapa tuh bisa melayani juga pada saat ini untuk mendukung pelaksanaan ibadah pada saat ini. Kita ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga, terutama pada warga jemaat yang ada di lingkungan Majelis Jemaat Batang Pamelu maupun majelis jemaat yang ada di lingkungan Palangkaraya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah ucapan syukur kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Doa syukur, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena pada saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat keluarga Marius, yaitu dalam rangka kebaktian ucapan syukur. Ya Tuhan, tuntun dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami dapat terlaksana dari awal sampai berakhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ini. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam firman-Mu ini, dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-14. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya, bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus Kristus. Tetapi dasarnya itu pondasi ya. Pondasi atau dasar lahannya juga termasuk bagian itu ya. Pemilihan lahan tempat bangunan itu memerlukan yang kuat. Dan Yesuslah. Dan Paulus katakan dirinya ahli dalam membangunnya, memasang pilarnya, memasang
tiang-tiangnya, yang pucuk dan sebagainya ya. Kalau itu pakai kita betul di sini ada tungkat-tungkatnya atau guntung dan sebagainya ya. Ahlinya adalah Paulus. Walaupun di sini bukanlah pembangunan fisik yang dimaksud ya, sebenarnya pembangunan rohani yang ditekan di sini, pembangunan rohani ya, bukan Yesusku datang membangun, nggak ada pekerjaan Yesus membangun ya, walaupun latar belakang bapaknya adalah tukang busuk. Tapi pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan mental, spiritual atau hati. Tetapi saya ingat dulu orang tua sering membandingi dari hasil kerjaan kita. Sederhana ya, saya mau mengambil contoh. Misalnya lidah mertua ini dan daun yang satu itu ya. Kalau dia terawat bagus, itu juga hati orangnya. Saya ingat dulu kami tanam itu kuping gajah katanya. Itu meningkes orangnya. Kalau kuping gajah itu bagus, berarti orangnya bagus gitu ya. Taruh betul-betul di hati dan pikiran kami bahwa Tuhan telah meletakkan dasar iman yang sempurna atau yang baik, yang benar dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengenal Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang menyelamatkan kami dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui Yesus Kristus. Dan oleh Allah itu juga kami bisa berpikir benar, bahkan bekerja yang benar, dan hasilnya membuat kami aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Hasil sekecil apapun, bahkan sampai yang besar, termasuk rumah, semua pemberian Tuhan. Tuhan, sekarang kami mohon bagaimana doa keluarga yang sudah mereka titipkan agar ditambah oleh kami, hamba-Mu. Mereka minta agar rumah ini betul-betul tempat yang nyaman, aman, tempat untuk bisa merancang usaha pekerjaan yang baik, yang benar. Dan mereka juga mengakui rumah ini sebagai tempat untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk tempat rumah doa. Itulah tekad mereka Tuhan dengan pemberian rumah yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan berkuasa di rumah ini. Kami hanya bisa mengurusnya, merawatnya, tapi kami tidak mampu berkuasa atas isi segalanya. Oleh sebab itu kalau ada iblis, setan, roh jahat di dalam ruangan, baik di kamar maupun di ruangan tamu, keluarga, ataupun di dapur, setiap sudut kami mohon Tuhan yang memindahkan dan mengusir mereka. Bahkan di sekitar rumah ini, di luar rumah ini Tuhan yang jauhkan kuasa-kuasa. Bahkan kalau ada niat orang ingin mencuri, ingin mengganggu isi rumah ini, kami mohon Tuhan membatalkan niatnya. Tuhan tegur mereka, Tuhan membuat mereka takut sebelum mereka mau berbuat atau mau berpikir. Mereka meyakini ada yang melihat mereka, ada yang akan menangkap mereka, sehingga mereka tidak akan berani mengganggu rumah ini. Terima kasih penyayang, sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami, umat manusia, dan secara khusus saat ini dirasai dan diakui oleh keluarga Bapak Marius. Mereka tidak mau menyimpan sendiri rasa bahagia, rasa sukacita, gembira atas berkat Tuhan yang mereka terima. Mereka ajak keluarga dan jemaat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sekaligus mereka ingin bersaksi kepada orang lain akan berkat Tuhan, agar sukacita ini semakin berarti bagi kami. Kami mohon Tuhan berfirman kepada kami
sesuai yang dibaca tadi, kiranya juga kami bisa menangkap apa maksud firman Tuhan dalam rangka sukacita baktian ucapan syukur ini. Kami mohon Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Sementara persembahan syukur kita diedarkan, Jumat diundang untuk menyanyi dari PKJ nomor 146 bait pertama dan seterusnya sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sopan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan makan, agar kerajaan